misal kurang atau belum terrealisasi, mungkin nanti bisa disampaikan lagi. Jangan sampai nanti ada permasalahan gerundel nanti dibicarakan di luar sehingga ini tidak baik. Harusnya langsung nanti disampaikan. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan fungsi keamanan, kami sebagai fungsi keamanan tentunya menyampaikan situasi keamanan secara umum di wilayah Kecamatan Panjur dalam keadaan aman kondusif. Meskipun demikian tetap saya sampaikan perintah-perintah dari pimpinan, yaitu larangan bermain petasan, apalagi menjual belikan petasan, mercon ya. Tapi alhamdulillah di wilayah Panjur kelihatannya kami sweeping nggak ada yang menjual belikan petasan tersebut, alhamdulillah. Kemudian bapak ibu yang punya anak-anak muda ini di wilayah Sumberagung sama di wilayah mana ya, Tuyuan itu sering digunakan balap liar. Jadi ini memang merupakan atensi dari pimpinan kami untuk membubarkan balap liar. Untuk itu mumpung bertemu di sini, saya menghimbau, titip pesan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki anak remaja, di mana ketika anak-anak remaja yang punya hobi balap liar, meskipun bukan anaknya, tolong kita dibantu untuk memberikan pemahaman. Bila perlu dibubarkan, menggemblosi kegiatan balap liar tersebut sehingga tidak terjadi balap liar, karena dikhawatirkan kalau terjadi balap liar terjadi musibah seperti kecelakaan dan lain-lain. Selanjutnya sebentar lagi ada Lebaran, tentunya kadang-kadang itu ada halal bihalal. Anak-anak muda melaksanakan halal bihalal, biasanya nanggap dangdut ya. Tolong yang punya hajat nanggap dangdut, untuk perizinannya tolong dilengkapi sebelum H-7 sudah membuat izin. Di Kali Tengah wonten dangdutan boten niki rencana? Boten nggih? Ada nggih. Nggih. Bulu nggih. Tolong disampaikan, nanti kalau belum izin minimal maksimal sudah izin nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, dibantu untuk keamanan. Nanti kalau yang hobi nonton dangdut itu anak-anak muda biasanya sering goyang. Kalau sering goyang nanti niatnya itu halal bihalal, karena goyang senggolan terjadi tawuran. Jangan sampai terjadi tawuran ya. Kemudian kita sampaikan juga pada saat nonton dangdut, untuk memakai kendaraan benar-benar dipastikan sudah dalam keadaan aman, baik segi parkir maupun kunci sudah terkunci stang, kunci ganda ya. Sementara itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Dan Rambel Panjur yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Pelda Andi Irawan. Kepadanya disilakan. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalil qamarin sidratul muntaha arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sutarwi, SIP MPA MIDS selaku Camat Panjur, yang saya hormati Kapolsek Panjur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bagus Dwi, yang saya hormati Kasibinwas Kecamatan Panjur Bapak Janarko, yang saya hormati Kepala Desa
Kali Tengah yang hal ini diwakili oleh Ibu Carek, Ibu Romzah. Yang saya hormati Babinsa, Babin Kaptipmas, yang saya hormati para ketua lembaga desa beserta anggotanya, BPD, LPMD, Karang Taruna, Bapak-bapak ketua RT, RW, kemudian saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang saya hormati ketua PKK dan penggeraknya, yang saya hormati Ibu Bidan yang semangat terus, yang saya hormati Ibu Guru, wonten Bu Guru wonten niki. Oke, hadir lengkap nggih. Dan yang saya hormati seluruh tamu undangan nyuwun pangapunten boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Alhamdulillah wa syukurlah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana karena izin dan rahman rahimnya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di Balai Desa Kali Tengah dalam rangka Musdes, pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran 2025. Semoga hadirin panjenengan di sini selalu dalam lindungan Allah SWT. Yang sedang sakit semoga diangkat penyakit dari PT-nya, disolehkan keluarga kita, dan semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta wali Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak dan Ramil tadi juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, karena beliau ada kegiatan di Polres bersama Bapak Kapolsek seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang. Pripun Bu? Tidak ada penyampaian dan tidak ada pesan khusus dari beliau. Kami hadir di sini Bapak Ibu, Muspika adalah untuk mendukung dan memantau semua kegiatan pembangunan di Kali Tengah ini. Semoga semua anggaran bisa dipergunakan secara transparan dan tepat sasaran nggih Bapak Ibu nggih. Saya terima kasih kepada pemerintah Desa Kali Tengah, perangkatnya maupun warganya. Kelihatan dari sini udah kelihatan bahwa Kali Tengah ini luar biasa, karena nggak ada gejolak, nggak ada apa, berarti pembangunan sesuai dengan harapan nggak Bapak Ibu? Ya Alhamdulillah, nanti akan dibacakan oleh bendahara atau yang ditunjuk oleh Bapak Kades. Tolong didengarkan bahwa jenengan hadir di sini ada sebagai kepanjangan tangan dan sebagai penyambung lidah Bapak Lurah, Bapak Inggi. Sampaikan apa yang disampaikan nanti. Kok kemarin tuh waktu ada perencanaan seperti ini kok nggak terrealisasi, kenapa? Apakah anggarannya bagaimana, kan apakah ada peralihan? Tolong didengarkan, atau mungkin nanti kalau didengarkan pasti jenengan lupa. Ya nanti kalau nah ini kan oleh-oleh jenengan kangge masyarakat panjenengan yang gremeng-gremeng, yang suka ngelek-ngelek perangkat desa atau kepala desa di warung kopi atau di mana. Lah ini sebagai oleh-oleh jenengan. Nanti kalau saya menyampaikan jenengan malah hampir terus provokator. Ya, jadi jangan yang sampaikan nanti bendahara menyampaikan apa, dibacakan, didengarkan, disampaikan ke masyarakat Kali Tengah. Kalau memang mungkin ada hal-hal yang perlu ditangani atau mungkin ada permasalahan yang harus segera diselesaikan, ajak masyarakat yang tidak terima atau tidak sesuai dengan mungkin pembangunannya baik fisik maupun non fisik. Oh ini kemarin kok dapat BLT, kok ini nggak dapat. Nah nanti lebih baik jenengan hadir teng Balai Desa dengan baik-baik, dengan tegas dan santun, tidak perlu anarkis, tidak perlu marah-marah. Kemudian sampaikan dengan baik-baik, temukan ke perangkat desa, ke Pak Inggi, ke siapa. Jadi jangan nggak usah rasan-rasan, nggak usah ngelak-ngelak di belakang. Terus kemudian ini apa namanya, perangkat desa juga harus legowo. Kalau memang ada warga yang protes yang ini tuh bahwa jenengan itu kata Gus Bak seperti ini. Kalau jenengan ada saran, ada kritik, berarti itu ibaratnya di belakang jenengan itu ada kolot jengking pohon nopo kan. Harusnya jenengan terima kasih yang kepada orang yang kritik, yang saran itu. Tapi yang saran juga beretika, yang beradab. Ngoten. Mungkin sakit nggih Bapak Ibu dan sedaya nggih, sampaikan keluarga dengan baik-baik, semua harus dengan tegas, sopan dan santun. Enggak perlu dengan anarkis. Mungkin itu tolong nanti dengarkan Bu Bendahara, Bapak Bendahara nggih. Membacakan, didengarkan baik-baik, disimak buat oleh warga panjenengan. Ngoten pun matur suwun sangat, mau segera dibacakan dan didengarkan, selesai pulang. Oke, matur suwun. Akhirul kalam, mohon maaf dari bahasa yang tidak baik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan laporan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2025 oleh Sekretaris Desa. Sebelumnya
dari BPD untuk membuka laporan dulu. Ya, monggo. Pada Bapak Sauri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Samad Panjur, Pak Sutarwi, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili tokoh masyarakat, Bapak Ibu, Pak Yai, Bu Nyai, Ibu-ibu, BPD, LPMD, RT, RW, semuanya. Monggo kita aturaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah. Siang punika kita pun diaturi mapinten-pinten rahmat, taufik sarta hidayah hingga kita saged kempal wonten Balai Desa Kali Tengah punika dalam kondisi yang tak kurang suatu apapun. Semoga keberkahan selalu melimpah kepada kita karena langkah dan gerak kita Allah gerakkan untuk di tempat yang mulia ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan dapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, mengawali musdes kali ini, Bapak Ibu, dalam berbagai hal perkembangan terkini, saya lihat berita itu ada kemungkinan haji dibatalkan, tapi masih kemungkinan. Walaupun tiap sore dan fajar Mbah Yai Jasmani saya dengarkan topiknya haji luar biasa, tetapi Bapak Ibu mbok menawi ada keluarga yang ikut atau hari ini Allah panggil walaupun belum terlaksana, tapi kemungkinan menunggu perang di Timur Tengah mereda, atau kemungkinan yang lain ditunda, atau jalurnya dipindahkan ke Afrika Selatan lewat Kenya dengan biaya yang belum ditentukan. Jadi ada kemungkinan semacam itu. Cuman kita berdoa saja, karena yang namanya panggilan itu Allah yang menentukan. Kalau panggilan sholat, hayya ala sholat, kita cukup jamaah. Tetapi kalau panggilan haji dan umroh, walaupun kita sudah hafal labaik Allahumma labaik, tetapi semua itu Allah yang menentukan. Jadi intinya kita semua disuruh berdoa dan bersabar. Pemerintah baru membuat adanya kebijakan pilihan. Yang kedua, Bapak Ibu, saya lihat teman-teman ini walaupun tunjangan belum cair, tapi kok kelihatannya luar biasa. Ini kan apresiasi yang luar biasa. Jadi iku keploke piye, aku kok bingung. Timpet iku Pak, raketang jerone mbah piye, pokoke jabone sing penting ceria. Karena Allah itu yang tahu tentang kebutuhan panjenengan, berarti jenengan ndak butuh. Iki lho, nek butuh mesti ono carane kan gitu. Karena Allah yang tahu kebutuhan jenengan, nanti kemungkinan kalau Anda butuhkan setelah lebaran mungkin itu baru cair. Atau mungkin gara-gara musdes ini tertunda. Iya Pak Bendara. Enggak juga. Ini saya sampaikan kenapa jangan-jangan panjenengan semua menyalahkan desa, karena unsurnya kan banyak. Nek perangkat menyadari, mungkin BPD 1-2 menyadari, ojo-ojo biasanya ngerbodo kok Pak Inggi kok undangan saiki kok enggak. Ini saya sampaikan karena semua di wilayah Kabupaten Rembang dana kaitannya dengan tunjangan dan operasional belum cair. Di medsos itu kan rame, Bapak Kepala Desa Pamotan, ada yang mana itu Gunem sana itu juga berkomentar kaitannya dengan. Tapi dengan kesabaran yang luar biasa, saya berharap yang namanya bekerja atau kaitannya dengan loyalitas tanpa batas harus terpatri pada diri kita, bahwa rezeki itu tidak cukup uang, tapi kesehatan, tapi anak pinter, anak soleh itu juga rezeki yang luar biasa. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Berkaitan dengan laporan, saya lihat desa sudah melakukan upaya yang terbuka.
1 di Pampang, 2 di web, 3 di masing-masing WA. Jadi ini adalah bentuk keterbukaan laporan akuntabilitas desa. Silahkan dicek. Yang kedua, bagi teman-teman yang di PPD juga, itu ada buku pembantu pengeluaran apa, di buku pembantunya itu ada di sip-sip sebelahnya di bawahnya itu. Jadi panjenengan semua bisa mengecek kemana arus kas uang ini untuk apa dan buku pembantunya seperti apa. Kemarin yang saya share yang mungkin bulan lalu atau akhir Desember sudah saya sampaikan, silahkan dicek. Sehingga saya secara personal dan mewakili BPD menganggap laporan pertanggungjawaban Desa Kalitengah ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah hasil kajian kami BPD berkaitan dengan laporan. Namun demikian, karena asas keterbukaan perlu dilakukan, nanti dibaca, silahkan nanti diberikan catatan komentar berkaitan dengan laporan tersebut. Karena apa? Ini adalah bentuk pertanggungjawaban dunia. Kalau pertanggungjawaban dunia tidak selesai, apalagi nanti di akhirat. Saya harap pertanggungjawaban ini selesai di sini. Nanti tinggal tunggu kita hitung-hitungan di sana. Buah kesing di, buah jomplang sing di, itu urusan diri kita masing-masing. Itu pengantar dari saya. Mohon Bapak Ibu yang sekiranya pembacaannya adalah sekilas mawon supaya agak cepat, karena bapak-bapak ini mbok kaya angka-angka ketoke ya rada pusing. Nek teman-teman silahkan dipantau di laporan yang sudah dikirim lewat WA atau di web masing-masing itu. Mungkin itu Pak, monggo diawali dengan pembacaan bendahara atau sekretaris untuk membaca laporan pertanggungjawaban kepala desa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan realisasi APBDes tahun anggaran 2025 Desa Kalitengah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Untuk pendapatan 1.799.699 rupiah. Belanja 1. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, anggaran 548.044.100 rupiah. Dibelanjakan realisasi 543.760.527 rupiah. Karena apa? Karena operasional pemerintahan desa masih ada sisa di ADD, yaitu 103.573 rupiah. 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, anggaran 1.096.450.000 rupiah. Realisasi sama. Untuk bidang pemberdayaan kemasyarakatan, anggaran 16.670.000. Pembinaan kemasyarakatan, anggaran 16.670.000 rupiah. Realisasi 16.670.000 rupiah. Bidang pemberdayaan masyarakat, anggaran 65.400 rupiah. Dibelanjakan atau realisasi 90.315.400 rupiah. Ini masih ada sisa, yaitu musdes penetapan APBDes 2026 6.050.000 rupiah. Untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak, yaitu 42.088.000, realisasi 42.082.000 rupiah. Total anggaran 1.799.617.500 rupiah. Realisasi 1.789.400.000
283.927 rupiah. Jadi untuk Desa Kalitengah masih ada silpa pendapatan belanja 10.330.573 rupiah. Silpa yang 10.333.573 itu terdiri dari dana desa silpa 6.050.000 rupiah, silpa dari ADD 103.573 dan silpa dari PAD 3.180.000 rupiah. 3.180.000 rupiah itu apa? Jadi pembayaran PBB untuk tahun berikutnya. Jadi 2 tahun berikutnya nanti pembayaran lelang tanah yang dilelang itu sudah disilpakan, sudah disediakan untuk pembayaran PBB-nya. Jadi total silpa 10.333.573. Kepala Desa Kalitengah Ansori SPD. Terima kasih Pak Sekdes dan Bu Sekdes, dan kula pancen nek karo jejer aku niku rada grogi. Mulane kula ngadoh kalih Pak Bendara. Jadi intinya gini Bapak Ibu, saya butuh konfirmasi saja. Ini kejelasan di forum supaya kita juga terbuka. Adakah dana operasional panjenengan semua yang di tahun 2025 tidak disampaikan desa? Dana operasional yang dianggarkan di APBDes tahun 2005 napa sampun jenengan tampa sedaya? Sampun. Kader-kader empun tak bayari kabeh nganti Desember. Nggih. Empun nggih. Intinya adalah tidak ada hak panjenengan semua yang dihambat oleh desa. Jadi tadi disampaikan oleh bendara dan sekretaris desa bahwa silpa ini adalah nggonjagani pajak. Muni pajak ya Pak, itu malah masyarakat bingung nganggur pajak 2 tahun yang akan datang sisa lelang itu. Ngaten monggo. Siap. Paring pangandikan, memberikan pertanyaan atau koreksi karena ini demi kebaikan kita semua. Jadi semakin banyak koreksi berarti semakin jenengan peduli terhadap desa. Saya berikan waktu pada jenengan wes 2 pertanyaan baik. Nek pas saged ditampi. Paling genah tenan iki saged ditampi nggih deal. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo perwakilan dari desa untuk bisa karena masyarakat sudah bisa menerima semua. Dari saya cukup sekian untuk memimpin musdes kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan berita acara laporan APBDes tahun anggaran 2025. Ini Ketua BPD, dipersilakan monggo Bapak Sahuri MM. Iya no, sebentar ya. Iya. Mungkin tak atur ke tenggri apa Pak? Sampun? Nggih. Terima kasih kepada Ketua BPD Desa Kalitengah. Untuk wakil masyarakat yang pertama Bapak Jasmani. Bah, jenengan kok dolanan HP ae lah, pokoknya cah nom ah. Nomor 1 Bah. Nomor 1, nggih. Bapak Anwar Sanusi, wakil dari masyarakat ini. Mumpun difoto. Dari PKK nomor 2 Bapak Sanusi, Ibu Subaidah, PKK Desa. Nomor 3, J. Bapak Tumian, wakil dari
mewakili RT Sekali Tengah, ketua RT 5. Dari bidang desa masih ada? Kano? Dari kader-kader Bu Mustafi Ahes, nomor 5 nanti ditulis perwakilan. Oke. Terima kasih. Demikian musyawarah desa, laporan pertanggungjawaban APBDes 2025 telah berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, berita acaranya untuk yang di depan-depan siap. Oke. Nggih, mewakili pusat desa. Oke, tolong juru foto. Ya tadi yang mewakili masyarakat tadi pokoknya di sini. Di depan ya. Dihadapkan. Sampun? Udah. Ora di 1, 2